Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrehan, NIM 12011131475, kelas 2A Pendidikan Geografi Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan membahas materi geomorfologi umum dengan topik pembahasan bentuk lahan asal denudasional dan mass wasting. Baiklah, adapun poin-poin yang akan saya bahas pada video kali ini mencakup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengenai pengertian denudasional. Denudasi berasal dari kata dasar nude yang berarti telanjang, sehingga denudasi berarti proses penelanjangan permukaan bumi. Bentuk lahan asal denudasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan atau mass wasting, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi. Ciri-ciri dari bentuk lahan yang asal terjadi secara denudasional yaitu: A. Relief sangat jelas, lembah, lereng, serta pola aliran sungai. Yang B. Tidak ada gejala struktural, batuan masif, ataupun strike tertutup. C. Dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. D. Memiliki relief lokal, pola aliran, dan kerapatan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. E. Litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi terasosiasi dengan bukit, kerapatan aliran, dan tipe proses. Faktor-faktor pengontrol bentang alam denudasional. Denudasi meliputi proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan atau mass wasting, dan proses pengendapan sedimentasi. A. Pelapukan. Pelapukan adalah proses penyesuaian kimia, mineral, dan sifat fisik batuan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan yaitu jenis batuan, iklim, vegetasi, dan topografi. Macam-macam bentuk lahan asal denudasional. A. Pegunungan denudasional. Memiliki karakteristik umum, unit mempunyai topografi bergunung dengan lereng sangat curam, sekitar 55 sampai 140 derajat. Perbedaan tinggi antara tempat terendah dan tertinggi relief. B. Perbukitan denudasional. Mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 15 hingga 55%. Perbedaan tinggi relief lokal antara 50 hingga 500 meter. C. Daratan nyaris atau peneplain. Akibat proses denudasional yang bekerja pada pegunungan secara terus-menerus, maka permukaan lahan pada daerah tersebut menurun ketinggiannya dan membentuk permukaan yang hampir datar yang disebut sebagai dataran nyaris atau peneplain. Yang D. Perbukitan sisa terpisah atau inselberg. Apabila bagian depan atau dinding pegunungan maupun perbukitan mundur akibat proses denudasi dan lereng kaki bertambah lebar secara terus-menerus, akan meninggalkan bentuk sisa dengan lereng dinding yang curam. Yang E. Kerucut talus atau talus cones, atau sering disebut sebagai kipas koluvial atau colluvial fan. Mempunyai topografi berbentuk kerucut atau kipas dengan lereng curam sekitar 350. Yang F. Lereng kaki atau foot slope. Mempunyai daerah memanjang dan relatif sempit, terletak di suatu pegunungan ataupun perbukitan dengan topografi yang landai hingga sedikit terkikis. Yang G. Lahan rusak atau benland. Merupakan daerah yang mempunyai topografi dengan lereng curam hingga sangat curam dan terkikis sangat kuat, sehingga mempunyai bentuk lembah yang dalam dan berdinding curam serta bergerigi tajam atau knife-like dan membulat.
Masuk poin selanjutnya mengenai pengertian mass wasting. Mass wasting adalah aktivitas pergerakan massa batuan hasil pelapukan ataupun sedimentasi yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi sehingga menuruni lereng. Karena adanya peristiwa mass wasting ini, bentang alam dapat mengalami perubahan, terutama jika mass wasting terjadi dalam skala besar. Salah satu jenis mass wasting yang populer dan sering terjadi adalah longsor. Fenomena mass wasting ini sering juga dikenal sebagai gerakan lereng ataupun gerakan massa. Gerakan ini merupakan proses geomorfik dari tanah, regolit, dan lereng bawah batuan yang bergerak berada di bawah gaya gravitasi. Adapun contoh-contoh dari mass wasting. Agar lebih bisa memahami apa itu mass wasting, kita bisa melihat pada contoh mass wasting berikut. Yang pertama, tanah longsor atau landslide. Yang kedua, tanah amblas atau tanah ambruk atau bisa disebut dengan subsidence. Yang ketiga, tanah nendat atau slumping. Berupa proses longsoran tanah yang gerakannya terputus-putus sehingga hasilnya memperlihatkan bentukan seperti teras. Yang keempat, tanah mengalir atau air flow. Berupa gerakan tanah jenuh dengan air di lereng-lereng yang landai. Yang kelima, lumpur mengalir atau mud flow. Berupa tanah yang mengalir tetapi kadar air yang terkadang di dalamnya lebih tinggi. Faktor-faktor penyebab mass wasting. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya mass wasting, antara lain sebagai berikut. Yang A, adanya kemiringan lereng. B, gravitasi. C, air. D, gempa atau getaran. E, curah hujan. F, perubahan kondisi vegetasi. Adapun jenis-jenis mass wasting atau tipe mass wasting antara lain: 1. Reyapan tanah atau soil creep. 2. Aliran tanah atau air flow. 3. Aliran lumpur atau mud flow. 4. Tanah longsor atau landslide. Serta yang kelima, guguran batu atau rock fall. Untuk menghindari terjadinya mass wasting ini, ada beberapa cara untuk mencegahnya. Mass wasting memang seringkali menyebabkan kerugian bagi alam dan manusia. Namun, mass wasting ini bisa juga dicegah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu dengan cara menanam pohon kayu yang memiliki akar kuat di wilayah lereng terjal. Yang kedua, tidak membuat sawah di atas lereng yang terjal. Yang ketiga, tidak menimbulkan getaran di atas lereng. Yang keempat, membangun rumah di bukit yang miring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi mengenai bentuk lahan asal, denudasional, dan mass wasting. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan pada video kali ini, saya mengucapkan maaf. Saya tutup video kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.